Hai. Oh, Halo, sekarang menuju siang, ya. 10.48. Iya, jadi di sini aku sebagai moderator atau yang ingin mewawancarai Kak Medina. Oh iya, perkenalan ya, lupa ya. Perkenalan ya, nama saya Nisa Jamini. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2022. Ingin mewawancarai kakak sebagai narasumber dalam tema problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di sini saya juga akan menanyakan pendapat serta opini kakak mengenai berita yang beredar di masyarakat yang akan mengaitkan tentang tema kita pada saat ini. Mungkin nanti kita akan melanjutkan juga sesi berbincang seputar kehidupan kakak di saat menjadi mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa. Sebelumnya, bolehkah saya meminta Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Medina Amalia Herani. Saya merupakan lulusan Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Keuangan Perbankan tahun 2021. Sedikit tentang saya, saat ini saya memiliki kesibukan sebagai intern, finance intern di salah satu perusahaan infrastruktur di Provinsi Banten. Hmm. Em, Oke, di sini kita akan lanjut ke mungkin langsung aja kali ya, nggak perlu basa-basi atau mau gimana, langsung aja kali ya, ngebahas berita yang mau kita bahas. Ya, Oke, oke. oke, di sini saya akan menanyakan pendapat Anda tentang hak dan kewajiban warga negara. Mungkin contoh yang bisa kita ambil itu tentang ketidakmerataannya penyaluran bansos yang terjadi di Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Selatan. Ketika Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi melakukan sidak, beliau mendapati banyak warga di wilayah tersebut belum mendapatkan bansos reguler seperti PKH atau program sembako BPNT. Akan terjadi sejak awal tahun mengatakan bantuannya tidak ada lagi. Menurut tanggapan Menko PMK, kasus ini sering terjadi dan hampir terjadi di semua Selam area atau wilayah kumuh. Bahwa di antara warga tadi ada yang dapat dan ada yang tidak. Di sini bagaimanakah tanggapan Anda mengenai hak-hak bansos yang tidak tersalurkan dengan baik? Ya, silakan jawaban. Sebenarnya, menurut saya, bansos ini hal yang sudah menjadi rahasia umum. Kalau banyak apa ya, banyak bermasalah, bukan banyak bermasalah, tapi manfaatnya tetap ke masyarakat. Namun banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan di sana. Oh iya benar. Ya. Contohnya itu misalkan waktu COVID, Menteri Sosial itu justru terkena kasus korupsi atas dana bansos, di Hmm. mana dia menerima kalau tidak salah hampir 10 miliar dari penyaluran bansos di apa bagian pertama. Jadi ternyata pembagian bansos di waktu COVID itu ada dua periode. Nah, di Hmm. periode pertama dia mendapat 10 miliar jadi dia ada perjanjian dengan pihak yang menyediakan bansos itu sendiri begitu. Terus kemudian juga di tahun yang sama diketahui bahwa ternyata penerima bansos itu banyak yang berasal dari keluarga Yang kepala mampu. lurah, Oh. maksudnya kepala lurah atau kepala desa di desa itu yang merupakan menjadi pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan bansos itu ke masyarakat begitu. Hmm. Terus juga di tahun itu kalau tidak salah banyak artikel yang bilang kalau data dari em, penyaluran bansos itu tidak diperbarui sehingga ada beberapa bansos yang menjadi salah sasaran. Hmm. Misalkan ada orang yang ternyata di tahun lalu sudah meninggal, namun ketika ada pendataan bansos dia masih tercantum begitu. Jadi masih
em, Datanya belum belum sempurna ada ya. pembaruan data begitu. Iya, Sempurnakan. begitu. Terus juga eh, hal ini tentu menjadi eh, harusnya menjadi Berikan fokus yang masukan cukup penting, ya, cukup penting untuk Menteri Sosial gitu. PMK. Hmm, terus juga eh, Kemenko pun harus turun tangan untuk mengecek data-data eh, penerima bansos yang paling baru. Dan sejujurnya lebih eh, enak untuk membingkai seperti tidak hanya lurah yang eh, tidak hanya di tingkat kelurahan yang eh, apa ya mendata terkait warga-warganya yang patut mendapatkan bansos, tapi Tapi dari pihak dari yang pusatnya ya. terkecil, Oh. dari yang terkecil seperti ketua RT-nya, Hmm. Biar ketua turut andil RW-nya, gitu ya. Heeh. dan tidak hanya mungkin dari RT dan RW bisa diberikan sosialisasi untuk kembali menyalurkan kepada masyarakatnya bagaimana cara mendaftar untuk bisa mendapatkan bansos kayak gitu kan, karena di beberapa kasus eh, yang menerima itu tidak sesuai karena ternyata datanya belum diperbarui. Nah, Hmm. untuk melawan hal tersebut, eh, sebagai pribadi pun harus bisa ikut aktif, misalkan dengan menanyakan ke RT RW yang mungkin sudah disosialisasikan bagaimana cara mendaftar agar bisa mendapatkan bansos begitu. Dan hal itu terkait data itu harus segera diperbarui baiknya karena eh kita nggak ada yang tahu umur ya. Maksudnya Iya, heeh. ada yang di tahun atau bulan lalu masih ada orangnya masih bisa nerima bansos, tapi Iya. di sebulan kemudian dia sudah tidak Iya ada, benar. sudah Heeh. berpulang begitu. Gitu. Oh, jadi di sini banyak masyarakat yang belum tahu untuk cara mendaftarkan bansos itu kali ya. Iya, mungkin. Mana Jadinya perlu banyak yang sosialisasi. banyak yang tidak Miskomis. sesuai. Iya, begitu. Kasihan juga ya. Ya, begitu. Jadi em, menurut Anda apakah penting Kemenko itu mengecek secara langsung ke lapangan agar hak-hak masyarakat setempat dapat terbagi menjadi rata? Perlu kali ya. Terbagi menjadi Makin rata sidak tentu gitu. perlu. Heeh, itu sekali dua kali mungkin di Oh. daerah-daerah yang terpelosok. Karena kan di Hmm. sini diberitakan bahwanya hal ini banyaknya terjadi di kasus Ya, eh, terjadi tempat-tempat di kumuh, daerah yang bahaya. kumuh atau terbelakang Iya, begitu. Heeh. iya benar. Daerah-daerah yang pinggiran kota begitu. Hmm. Karena yang umumnya menerima bansos ya di daerah-daerah sana kan. Iya, yang kota-kota gitu ya. Jadi yang itunya kadang suka terlupakan ya. Padahal yang lebih banyak ya, Iya, yang apa sih yang membutuhkan itu ya di pinggiran kota ya daripada yang di tengah-tengah kotanya. iya, begitu. Iya. Jadi em, di sini kita sepertinya sudah sih kayak membahas itu aja deh, kayak kalau misalkan berita-berita yang serius-serius kayak ngebahas itu aja deh. Ya mungkin di sini kita beralih ke hal Oke. yang mungkin lebih ke em, personalitinya kakak kali ya. Mungkin pas lagi menjadi mahasiswa atau setelahnya menjadi mahasiswa itu kayak gimana gitu ya. Ini kan em, apa aja sih kegiatan kakak atau pencapaian kakak yang didapatkan saat menjadi mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa? Itu boleh silahkan dijawab, dijabarkan. Maaf, boleh diulangi? Oke, oke. Ini apa Sedikit saja? terputus-putus. Oke, sorry, sorry. Kayaknya koneksi saya sepertinya agak kurang baik ya.
Di sini apa saja sih kegiatan kakak Oke, atau oke. oke kegiatan dulu kali ya mungkin ya kegiatan kakak yang didapatkan saat menjadi mahasiswa atau mungkin setelah menjadi mahasiswa masih ikut organisasi lain atau gimana? Em, Kalau selama masih menjadi mahasiswa tuh sering ikut kegiatan kepanitiaan, terus sering Hmm. ikut organisasi begitu. Tapi eh, yang paling berkesan itu ketika ada ikut kepanitiaan, suatu kepanitiaan yang dia itu acaranya mengundang DPRD kalau nggak salah. Wow, keren. DPRD, terus di saat itu juga lagi panas-panasnya terkait pengesahan RKUHP UU itu. Omnibus Law. Oh, Omnibus Law. Heeh. Nah, di situ ternyata pemateri yang pertama kali diundang itu menolak ternyata. Padahal waktu itu hmm. sudah diiyakan bahwasannya dia akan Oh, datang. oh Tapi mungkin ketika itu banget lagi rawan bergejolak banget di seperti bawah. itu, Nyerahan buat ya, rawan dibahas ya karena kan banyak mahasiswa, demo ya, di mana-mana. waktu itu banyak mahasiswa yang demo, heeh, demonya di mana-mana. Terus eh, banyak yang demo juga kan di kantor DPR, Iya, DPRD sih, banyak juga. Terus dia nggak jadi ke acara itu, dan akhirnya kita harus cari pengganti. Nah, cari penggantinya ternyata si pemateri yang awal ini dia mengajukan satu nama. Nah, nama ini ternyata salah satu DPRD yang baru. Jadi kayak oh kurang berpengalaman iya, dalam bidang itu. iya benar-benar. Eh, jadi walaupun kita bertanya, kan di acara itu ada tanya jawab Iya, antara penonton dengan pemateri. Nah, penonton ini kan rata-rata mahasiswa. iya betul. Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan mereka tentu kritis Iya, terkait yang lagi hype, yang iya, lagi panas, panas-panasnya. terkait terkait Omnibus Law. Tapi jawaban dari pemateri ini sepertinya kurang memuaskan begitu. Jadi Hmm, kayak banyak yang kecewa akhirnya. iya Tapi betul. sedikitnya beliau bilang, pemateri yang hadir ini, beliau bilang bahwasannya ini lagi dirundingkan di DPRD gitu. Hmm, Jadi dia nggak bisa memberikan keputusan yang itu kepastian yang eh bukan ya masyarakat. yang bulat, Ah, heeh. Karena itu perlu dirundingkan. iya betul. Dan dia pun masih baru di situ kan. Dalam hal Iya. ini dia masih baru, jadi kayak oke, berarti mahasiswa sedikitnya waktu itu agak lega gitu. Hmm. Jadi eh, a- apa ya, maksudnya Jadi masukannya didengar gitu. setidaknya dipertimbangkan gitu ya buat ke depan lebih Ya, baik gitu. Seperti kemarin heeh. supaya nggak ada yang miskom lagi antara DPR dan masyarakat di luar sana. Iya begitu. Karena kan Terus, penting banget ya Omnibus Law ya. Pas itu tentang iya hak waktu itu pekerja apa apa sih yang UU Cipta Kerja ya cipta kerja kan? yang mm, Ya itu, iya sih. UU Cipta Apa lagi? Kerja. Yang pas lagi itu juga katanya tuh yang apa ya? Yang wanita yang sedang hamil apa apa gitu dikasih cutinya cuma sebentar doang apa gimana maksudnya? Ya nggak sih kayak sebentar. Sebenarnya yang pasal bermasalahnya tuh kalau nggak salah tuh ada di salah satu pasal kayak eh, apa mahasiswa tuh mikirnya kita seperti dipersulit untuk menjadi karyawan tetap di suatu Oh, company intinya begitu. ya. Hmm. Heeh. Karena Oh, di UU itu kalau tidak salah dibahas bahwasannya tidak masalah kalau dikontrak begitu. oh, iya ya. Jadi tidak ada ketentuan yang mengikat bahwa harus dulu kan ada peraturan kalau selama berapa tahun dia dikontrak, setelah tahun berikutnya dia harus menjadi karyawan tetap.
Nah, Hmm. kalau di sini tidak ada. Terus untuk jumlah pesangon, Ya. pesangon itu kayak uang pensiunnya dari si karyawan, Ah. itu jumlahnya dipotong. Yang Oh. awalnya tuh ada berapa kali, 32 kali kalau nggak salah, menjadi setengahnya jadi 16 kali doang begitu. Padahal itu kan menjadi tabungan si Ya. karyawan gitu ketika di hari tuanya, Iya betul bagaimana betul. dia mau gitu. Oh, pensiunannya Itu sih ya? yang dipikirkan Ah. sebenarnya. Iya, dana pensiunnya. Berarti kayak gitu juga memakmurkan perusahaan apa gimana ya? Sebenarnya itu menguntungkan perusahaan, cuma di lain sisi itu memeras memeras karyawannya sendiri begitu. Hmm, ya sih. Terus juga kalau nggak salah ada peraturan yang mengatakan bahwa libur hanya boleh 1 hari di hari Hmm, Minggu ya. saja. Hari Ah, Sabtu itu masuk gitu. nah Gitu. itu ya. Keadilan harus bergerak ya, Sang. Iya, begitu. Oke, di sini aku juga pengen nanya lagi nih tentang kayak pencapaian apa sih selama kakak berorganisasi atau setelah berorganisasi itu kayak apa yang membuat ya kakak terkesan banget mendapatkan achievement itu gitu tuh. Coba, tolong dong ceritakan. Kira-kira apa? Yang paling berkesan itu waktu ikut organisasi dan ternyata organisasinya itu harus berjalan online karena Oh, ada COVID. iya betul betul. Ada COVID kan. Jadi kita dipulangkan ke rumah masing-masing, Hmm. kampus juga Tutup. ditutup, Hmm. dan akhirnya kita berjalan online. Ya, di situ struggle-nya waktu itu mau ngadain acara, Hmm. tapi di saat itu juga lagi memuncak COVID gelombang kedua kalau nggak salah. Oh. Nah, kita berencana tuh untuk mengadakan acaranya offline, karena Hmm. udah lama banget nggak ada acara offline. Oh. Karena eh, apa ya, kayak eh, anggota-anggota yang lain kayak yang mau datang itu banyaknya pengen offline gitu, biar lebih seru, Hmm. biar tahu langsung gitu kan. Kalau Iya. secara online kan kurang ada feelingnya gitu katanya Iya betul gitu. betul betul. Heeh sih. Kalau offline kan sebenarnya Terus kayak kita punya effortless buat kayak siap-siapnya dulu. Ke iya, kampusnya dulu kayak jalannya. terus pematerinya kan jadi lebih bisa lebih berinteraksi Iya dengan betul penontonnya betul. kan Heeh. begitu. Terus kita berusaha menampung hal itu. Tapi di dalam kelompok sendiri itu ada apa ya? Ada ada yang pro dan kontra begitu maksudnya. Ada Oh. yang setuju dan tidak setuju karena hal itu bertepatan dengan memuncaknya Oke. COVID-19 gelombang kedua di Indonesia. Oke. Walaupun ada rencana diadakan di sebuah hotel Hmm. dengan peserta yang dibatasi begitu. Hmm. Tapi kalau kita tetap mengadakan acara tersebut, itu artinya kita tidak mendukung pemerintah untuk menghentikan COVID atau penyebaran COVID PPKM. begitu kan. Walaupun hal itu dibatasi begitu Iya. kan. Dan akhirnya terjadi sedikit perdebatan dan salah satu caranya kita berunding dengan jadi organisasi di yang Ikuti. saya Nah. mmm, yang saya ikuti itu merupakan anak organisasi dari salah satu organisasi saham nasional begitu. Nah, Oh. akhirnya kita berunding ke ketua organisasi yang di pusatnya begitu. Oh, Apakah oke oke. boleh mengadakan acara tersebut? Hmm, secara Karena kita kan offline. Hmm. menampung eh, Dapat. keinginan dari Hmm. pesertanya sendiri begitu Oke. kan. Dan itu cukup alot Hmm. karena di lain sisi pematerinya juga mau
pematerinya mau. Oke. Namun di lain sisi juga terkait peraturan, karena Ya, peraturannya kan dulu harus izin dulu ke apa Kementerian sih pemerintah kayak kan. pengawas apa PSBB gitu kan. Oh iya, Pengawas BSBB. dari pembatasan sosial itu loh. Ya, Ya kan distancing. ada, itu dulu ada kayak pengawasnya gitu. Jadi kita harus minta izin kalau misalkan mau ngadain acara offline Iya. gitu kan. Jadi agaknya ribet gitu kan. Iya, betul. Cuma karena antusiasnya banyak, Hmm. jadi pemateri ini sedikitnya ngotot gitu, ayo gitu kan. Terus ketika dirundingkan dengan ketua yang dari pusat, eh, mereka tentu menolak karena hal itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, walaupun Hmm. dengan syarat ada pembatasan begitu kan. Tapi walaupun ada pembatasan kan kita nggak ada yang tahu kalau misalkan mereka beneran sehat atau enggak. Iya. Walaupun kan waktu itu masih rancu ya, kayak Iya. tes PCR dan kawan-kawan kan banyak yang udah negatif, tapi ternyata tiba-tiba Iya. jadi positif gitu kan. Banyak yang tanpa Nah, gejala ya. itu sih. Oke. Jadi akhirnya ya banyak yang tanpa gejala. Terus akhirnya kan dari ketua pusatnya nggak ngebolehin, akhirnya si pemateri dengan berat hati pun menerima karena itu apa ya jalan terbaik yang bisa diambil gitu kan. Hmm. Gitu. Terus walaupun di acara itu sebenarnya udah ada yang daftar, udah Mm-mm. ada yang daftar untuk jadi peserta, untuk Terus? jadi pesertanya. Mm-mm. Dan akhirnya ya dengan berat hati saya menghubungi orang tersebut dan bilang kalau acaranya dibatalkan dan diganti untuk jadi online. Online. Diganti jadi online dan kan dia udah melakukan pembayaran dan akhirnya pembayaran itu dikembalikan begitu. Hmm. Ini sayang sekali ya. Oh, gara-gara COVID, Ya, ya. COVID udah 2 tahun ya berjalan ya. Tapi sekarang iya udah alhamdulillah hampir semoga tiga udah tahun. nggak ada. Iya, 3 tahun ya. Mm-mm, mm-mm. Semoga ya. Terus habis itu, habis setelah COVID ini kira-kira ada acara offline. Apakah kakak udah nggak itu, udah nggak tahu informasi apa-apanya lagi? Eh, Kalau sekarang sih udah mulai ada acara offline, Oh cuma ada. saya sudah tidak mengikuti organisasi itu karena Oh. eh, organisasi itu khusus untuk mahasiswa saja begitu. Oh. Jadi untuk yang sudah lulus tidak diperkenankan, tapi kalau Hmm. misalkan masih mau memberi masukan itu bisa begitu, Hmm. memberi usulan begitu. Oh ya berarti ini tuh organisasinya tuh kayak punya apa ya? Kayak punya induknya gitu ya, kayak berasa perusahaan terus dia punya yang tempat. Ya, Oh. karena peminatnya banyak, Hmm. karena peminatnya cukup banyak di daerah saya kuliah. Tuh. Oh. Oh ya kira-kira itu pusatnya tuh yang buat tuh dari mananya? Dari universitas lain atau emang dari UB juga? Maksudnya? Iya, jadi kan katanya tuh ada organisasi pusatnya kan, ada ketua pusatnya. Hmm, hmm, Itu hmm. kira-kira emang dibuat awal tuh dari mana sih Kak? Dari universitas mana atau gimana? Sebenarnya itu dari ada foundernya sih. Dia kalau nggak salah broker, kalau nggak salah ya. Dia broker yang pengen mensosialisasikan bahwa investasi itu nggak sulit loh gitu. Investasi itu bisa dipelajari sama semua orang. Dan akhirnya dia mendirikan organisasi yang namanya Investor Saham Pemula begitu. Oh, jadi tapi itu brokernya Nah, juga berarti investor saham mahasiswa ya? pemula ternyata bukan. Dia Oh. sudah bekerja, sudah cukup senior Hmm. dalam hal investasi begitu. Hmm. Cuma dia pengen eh, apa orang lain tuh tahu kalau investasi itu nggak semenakutkan itu karena dulu
ada gambaran bahwa investasi itu harus punya duit banyak, Hmm, susah, ya. terus nanti kalau rugi duitnya hilang semua, kayak gitu-gitu. Oh, Dan lewat situ dia punya keinginan untuk uh, membuat ya mahasiswa, memberikan ya, pandangan bahwa investasi itu nggak seseram itu begitu. ya, ya mungkin supaya mahasiswa juga setelah lulus dari kuliah ini bisa belajar investasi gitu ya. Yang, ya maksudnya kayak setidaknya udah Ya, punya apa yang karena dulu kan kan, seperti pelajari. ya, tapi sebenarnya anggota dari apa dari organisasi ini tuh nggak ter apa ya terbatas untuk mahasiswa saja. Banyak kok ada Hmm. ibu rumah tangga, ada Oh, bapak-bapak yang emang baru mau memulai investasi begitu. betul. Jadi kayak ya cuma pengurusnya aja mahasiswa dan Oh, berdomisili di Malang. Jadi begitu. hmm. Kalau misalkan anggotanya tuh bebas mau dari mana-mana terserah gitu. Dari segala umur gitu ya. Cuma kita mm-mm, cuma kita melakukan apa namanya sosialisasi terkait investasi terutama saham Hmm. di organisasi itu. Dan umumnya sih yang ikut ya kalau misalkan dari organisasi ISP Malang, banyaknya yang ikut dari Malang begitu. Hmm, betul. Namun tidak terbatas hanya Malang, di Iya. daerah-daerah lain pun banyak gitu. Hmm. Kayak dari investor saham pemula daerah mana gitu. Waktu itu sempat menjalin kerjasama dengan ISP dari daerah Surabaya begitu. Kita Hmm. ngadain acara bareng kayak gitu. Oh, collab gitu ya sama Mm-mm. lain. Ya Bagus. begitu. Hmm. Oh ya, berarti UB itu kan mungkin ISP Malang itu organisasinya itu buat anak UB doang, mahasiswa UB doang, apa gimana? Oh enggak, Oh, enggak. enggak. Dulu emang ada stereotip kayak gitu Hmm. dikuasain sama anak UB, cuma akhirnya di tahun saya dominasi itu berkurang karena Oh, anak UB-nya kan udah pada mencar kemana-mana gitu kan. Jadi jarang ya. yang ada di Malang. Jadi lebih memprioritaskan orang yang memang tinggal di Malang gitu. Oke. Jadi nggak terbatas sama UB doang sih gitu. Hmm. Jadi berarti ada di mungkin UMY gitu ya. UNY, apa sih? Ya, pokoknya seluruh universitas Malang. yang ada di Hmm. Malang boleh ikut Oke. gitu. Mm-mm. Ya, berarti dulu juga pas lagi collab sama anak ISP Surabaya juga nggak mungkin yang anak UNER juga ada, ITS juga ada kali ya. Mungkin ada, cuma kita collab-nya kan sama pematerinya, karena kita mau ngadain acara bareng, dia menjadi bintang tamu dalam hal materi gitu, pematerinya gitu. Hmm. Tapi berarti itu mungkin pas collabnya mungkin pas lagi belum ada COVID apa? Iya, sebelum ada COVID ya. Pas ada COVID, Oh, pas ada jadi COVID. diadakannya secara online, Hmm. lewat Zoom Oh. gitu. Ya bisa di rumah masing-masing ya kalau misalkan Zoom ya. Iya, karena kan mobilisasinya dibatasi kan waktu Ya. itu. Jadi oke ini ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Kan udah tuh tadi ya bisa bincang-bincang mungkin terkait organisasi atau yang mungkin ya gitu. Jadi kakak tuh anak berarti anak bisnis ya, ekonomi bisnis itu ya kalau misalkan bicara tentang saham-saham gitu ya. Sedikitnya tahu terkait saham dan kawan-kawan. Oh, Em, untuk yang baru mulai sih sebenarnya saham itu nggak semenakutkan itu sih. Dia hmm. juga kan sekarang udah banyak tuh kayak Jerome Pauline, Iya betul. Jerome Pauline, pokoknya Deddy Corbuzier, dia juga Ah, mengiklankan bahwa investasi itu penting gitu kan. Terus juga sekarang udah lebih mudah untuk membuat akun-akun iya akun-akun betul. jual beli saham. Ah, Karena apa kan ya? udah banyak Di kayak aplikasi banyak ya di App Store. ya contohnya kayak Ajaib, kayak Oh iya. Stockbit
itu dia tentang saham. Kalau misalkan dari Stockbit itu untuk sahamnya, kalau Bibit itu untuk reksadananya. Hmm. Kalau misalkan pengen tahu lebih lengkap bisa dibaca di ISP Malang. Udah tercantum perbedaannya antara reksadana dan saham itu sendiri begitu. Hmm. Terus eh, kita juga nggak perlu modal yang gede-gede banget gitu, kayak 50.000 cukup gitu, cukup Hmm. untuk beli satu lot. Cuma ya kalau misalkan berharap langsung jadi kaya, tentu saham itu nggak akan ngebuat langsung jadi kaya. Ya, butuh Karena proses ya. mindsetnya, ya mindsetnya orang-orang banyak yang kayak, lo berani main saham berarti lo apa langsung jadi kaya gitu. Ya enggak, Hmm. kita kan bukan bukan dukun gitu kan yang bisa Iya, menggandakan uang gitu kan. benar. Itu perlu proses, dan prosesnya ya itu yang harus ditekunin gitu. Kalau misalkan Hmm. nggak tekun ya gimana gitu kan. Ya. Sama aja kita eh, kayak jual beli barang gitu. Kayak di saat naik kita boleh lah jual buat dapat Ya, untung. kayak Tapi jual kalau emas gitu misalkan ya. Sakti ya, ya jual emas, ya tanah. sejenis kayak emas, heeh. Jadi kalau misalkan nggak ditekunin ya berharap kayaknya dari mana gitu Iya, kan. betul. Dan kalau misalkan kalau mau apa investasi saham Hmm. ya harus jadi take risk. Maksudnya dia Yang ambil harus resiko. berani ngambil Ah. risiko. Heeh. Karena di saat resiko itu tinggi, kemungkinan ada feedbacknya yang lebih tinggi begitu. Oh. Itu hukumnya. Kalau Hmm. misalkan resikonya tinggi, berarti apa profitnya pun tinggi. Kalau misalkan apa namanya si resikonya rendah, ya otomatis balik lagi pendapatan kita jadi rendah juga dari investasi itu, gitu. Jadi semua itu ada untung Terus kalau, ruginya kan. eh terus kayak misalkan sebenarnya emas itu jenisnya investasi, bisa jadi investasi. Kalau misalkan disimpan dalam jangka yang lama. Hmm. Nah, kalau misalkan emas itu perlu waktu untuk jadi naik kan, Iya, butuh betul. kesabaran gitu kan. Nah, Bertahun-tahun ya. nah itu yang dibayar sama emas, jadinya nilainya lebih tinggi kan. Kalau misalkan di saham, ngelihat misalkan untung berapa ribu doang, tapi kita punya banyak saham, dijual jadi lumayan. Nah, itu yang sebenarnya banyak banyak di capture, maksudnya banyak dilihat kelihatan sama orang tuh bagian itunya doang. Iya, Nggak betul. paham kalau misalkan kita ngumpulin sahamnya satu lot, satu lot, satu lot itu butuh berapa lama gitu kan. Hmm. Cuma ngelihat pas kita jualnya doang, kita dapat untung banyak gitu. Iya. Cuma nggak ngeliat prosesnya kita kayak ngumpulin sebulan berapa lot dulu nih, atau sebulan kita mau ntar pas gajian nih misalkan kita mau Hmm. Beli eh, berapa apa lot? beli beli dia beli apa namanya beli saham perusahaan apa yang kira-kira lagi naik kayak gitu-gitu. Hmm. Terus lagi bulan puasa nih, misalkan saham dari Alfamaret itu lagi naik tuh, Iya, karena kan betul. Banyak konsumsi promo. masyarakat lagi banyak ya kan Iya, banyak promo di juga. bulan puasa, Hah? ya kan? Iya. Begitu sih. Hmm. Ini kayaknya waktunya juga kayak sepertinya tinggal sebentar 3 menit. Mungkin ntar dilanjut lagi kali ya. Oke, Ntar grup oke, selanjutnya. boleh, Oke, di sini boleh, kita boleh, tutup boleh. dulu ya. Mungkin ntar kita lanjut lagi Ya, buat link Zoom baru. Karena mohon maaf sekali ini bukan Zoom Pro. Jadi, oke, oke. atau mau di-sign dulu nih ya. Aku mau nanya lagi nih satu hal aja. Satu hal lagi nih. Tentang apa ya? Em, oh iya, apa aja sih kesulitan yang Anda hadapi ketika menjadi tokoh masyarakat pada saat ini? Ya mungkin kalau misalkan ada yang apa ya, ya struggle-nya lah ketika udah mungkin udah lulus kuliah ini gitu. Ya gitu deh, gimana struggle-nya? Susahnya. Struggle-nya tentu kalau untuk menjadi lulusan mencari pekerjaan ya, Ya, salah satu poin struggle-nya. pentingnya. Terus eh kalau bisa kuat-kuatin iman, karena Hmm. banyak dari teman-teman kita yang mungkin jalannya lebih mulus kayak gitu, jalannya lebih mudah dari kita. Jadi kayak untuk lulusan-lulusan yang mungkin akan datang, mungkin bisa dipersiapkan. Jadi kayak jangan terlalu ngiri, terus jangan sampai
menyia-nyiakan waktu kuliah, Hmm. hadir tepat waktu, belajar yang benar, terus jangan lupa sosialisasi dengan Ya, organisasi ya. teman-teman yang lain, atau enggak kita mencari apa ya, eh, Teman yang bisa membangun. keterampilan-keterampilan baru, keterampilan-keterampilan baru yang bisa mengangkat atau bisa menjadi value ke Bagi depannya kita untuk kamu gitu. di masa depan ya. Misalkan kamu sukanya menulis, oke, Mm-mm. kita cari UKM yang ada kepenulisan begitu. Nah, dari UKM itu kan kita bisa melatih diri kita. Biasanya ada project-project menulis kayak gitu. Ya, betul. Nah, nanti ketika setelah lulus itu jadi kayak nggak bingung ke depannya mau jadi apa begitu. Udah ada gambaran. Ya, Apa yang saya sukai itu pasti tentu enak untuk didalami ya ketika nanti dijalani ya ke menjadi depan. pekerjaan. Mm-mm. Kan yang lebih enak itu hobi menjadi pendapatan, bukan karena Oh ya, dipaksakan. betul, betul, betul. Ya kan? Jadi kita punya kayak apa yang kita sukai untuk dikerjakan sehingga kalau misalkan kita mengerjakan suatu hal tuh nggak kayak kepaksa banget gitu kan. Jadi kita Ya, jadi pilihan begitu. sendiri gitu ya daripada dipilihan orang lain gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Begitu. Less than 1 minute, oke. Kayaknya udah dulu deh kayaknya. Apa mungkin kayak udah deh kayaknya nih semua semua pertanyaannya kayak udah selesai deh. Oke, oke. Iya, Kalau kayak gitu mau penutupan diakhirin aja ya. sekarang? Heeh. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan saya sebagai apa sih sebagai host kurang kurang baik dalam mempertanyakan suatu hal kepada narasumber gitu ya. Jadi mohon maaf sekali. Oke. Ya, Sama-sama. Saya juga kurang lebih mohon maaf kalau misalkan ada jawaban-jawaban yang kurang nyambung dengan pertanyaan ya. atau ada yang kelewatan begitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Kak. Waalaikumsalam.